Saudara-saudari yang terkasih di dalam Allah Tritunggal, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin dan shalom. Selamat bergabung kembali dalam serial Renungan Harian bertema Panggilan untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Pada seri ke-11 hari ini, Sabtu 28 Agustus 2021, melalui Rasul Paulus, kita dipertemukan dengan jemaat di Tesalonika yang sungguh-sungguh telah bertumbuh dalam iman dan dalam kasih yang sedemikian baiknya, hingga menjadi kesaksian iman bukan hanya di Tesalonika, tetapi juga di seluruh Makedonia. 1 Tesalonika bab 4 ayat 9-11. Pemazmur yang tampil dalam Mazmur Tanggapan menegaskan bahwa Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Mazmur bab 98 ayat 9. Namun sebelum saat penghakiman itu tiba, ada tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan untuk kita lakukan. Tugas-tugas perutusan itu ialah menumbuh kembangkan apa yang Dia percayakan kepada kita. Dalam Injil hari ini, tugas perutusan itu diumpamakan dengan talenta. Ada yang mendapat 5, ada yang mendapat 2, dan ada yang mendapat 1 talenta. Matius bab 25 ayat 14-30. Waktu yang tersedia di antara saat talenta itu diserah terimakan hingga saat si pemberi talenta itu kembali dari luar negeri, itulah waktu bagi setiap orang untuk menumbuh kembangkan talenta yang melambangkan kerajaan surga itu. Dan saat di mana setiap penerima talenta harus menunjukkan hasil usaha mereka, itulah saat penghakiman yang waktunya tidak pernah diketahui oleh siapapun. Matius bab 25 ayat 13. Saudara, terkait dengan panggilan untuk merasul yang ditegaskan oleh Konsili Vatikan II dalam dekrit tentang kerasulan awam, waktu jeda di antara serah terima talenta itu dilakukan hingga saat pemilik talenta itu meminta pertanggungjawaban, itulah saat yang tersedia bagi setiap orang Katolik untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Secara sakramental, saat untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil itu membentang dari saat kita menerima Yesus sewaktu dibaptis hingga saat kehidupan kita di dunia ini berakhir. Saudara, apakah kita akan berhasil sebagaimana penerima kelima dan kedua talenta itu? Kalaupun gambaran tentang talenta itu agak abstrak, Tuhan menyediakan 2 contoh hidup untuk kita teladani. Yang pertama adalah contoh hidup yang dengan sangat baik telah dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Mereka hidup dalam kasih, dan kasih yang ada di antara mereka itu bahkan merangkul orang-orang di Tesalonika hingga Makedonia. 1 Tesalonika bab 4 ayat 9-10. Contoh lain yang diberikan kepada kita melalui kehidupan Santo Agustinus yang pestanya kita rayakan hari ini. Sebelumnya melalui Santa Monica yang pestanya kita rayakan kemarin. Santo Agustinus dan ayahnya pernah hidup dalam cengkeraman dunia. Mereka hidup jauh dari Tuhan. Namun berkat doa Santa Monica, ibunya, Agustinus kembali kepada Tuhan dan bahkan menjadi uskup dan pujangga gereja. Demikian, seorang ibu dapat meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil, yang dalam hal ini adalah doa atau hubungan dengan Tuhan yang dilakukan secara rutin sepanjang hidup.
Dan anak yang dimenangkan Tuhan dari dunia berkat doa sang ibu itu kemudian meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil melalui tugas perutusannya sebagai seorang uskup dan pujangga gereja. Ada poster yang viral di media sosial menghadirkan dialog dengan Lucifer. Lucifer bilang kepada Yesus, "Lihat, dengan COVID-19, aku telah berhasil menutup banyak gerejamu." Tetapi Yesus menjawab, "Engkau keliru, Lucifer. Aku telah memindahkan gerejaku ke setiap rumah tangga." Saudara, pesan dari dialog ini adalah bahwa pandemi COVID-19 selain berisi tantangan terhadap kehidupan, namun juga mengandung di dalamnya peluang, yaitu kesempatan untuk membangun diri dan keluarga menjadi gerejanya Yesus Kristus. Nah, Santa Monica dan Santo Agustinus telah melakukannya. Sekarang ini giliran Anda dan saya. Mari kita meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil lewat saling mendoakan, saling mengasihi, mengikuti teladan Santo Agustinus dan Santa Monica ini. Semoga keluarga kita hidup dalam kasih dan doa menjadi kegiatan yang tetap di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.